Oke teman, kali ini kita akan membahas tips-tips untuk membangun atau memasang instalasi kolam terpal. Lokasi pembuatan kolam terpal umumnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok kolam tanah atau yang digali. Yang kedua, di kolam terpal di atas tanah yang menggunakan kerangka. Nah, seperti yang biasa dilakukan dengan kerangka bambu, kayu, ataupun dengan kerangka besi, ataupun ada juga yang sekarang menggunakan kerangka dari paralon. Pemasangan terpal di kolam tanah atau kolam galian biasanya dilakukan untuk kolam-kolam yang bersifat intensif seperti ditambak. Ada juga untuk menghindari air meresap keluar dari kolam karena adanya rembesan dari pematang kolam atau tambak itu sendiri. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menghindari air yang poros, air yang keluar dari tambak atau kolam. Berbeda dengan pemasangan kolam terpal di tanah galian, terpal yang dipasang di atas permukaan tanah sifatnya sangat efisien, artinya gampang dilaksanakan, mudah dalam pembuatannya dan tidak memerlukan biaya cukup besar untuk menggali tanah. Hanya saja kita perlu mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan sebagai kerangka sehingga mampu menahan terpal dan beban air nantinya. Sebelum kita memasang instalasi ataupun pembuatan kolam terpal, sebaiknya kita memperhatikan beberapa aspek seperti pemilihan lokasi dari aspek sosial ataupun ekonomi, meliputi aspek ketinggian tanah atau kontur tanah. Ini biasanya untuk kolam terpal yang sifatnya digali karena ini berpengaruh terhadap air masuk ataupun inlet dari kolam itu sendiri, karena jika tidak memperhatikan ini nanti kita kesulitan untuk membuang airnya, ataupun atau kita menggunakan mesin pompa sedot, cumannya kita perlu tambahan biaya untuk membeli mesin sedot. Untuk kita yang ingin membangun kolam terpal di atas permukaan tanah, sebaiknya kita menghindari lokasi yang sering tergenang atau banjir, karena ini berpengaruh terhadap ikan yang kita pelihara, karena air yang tergenang ataupun air banjir ini bisa menyebabkan penyakit bagi ikan yang kita pelihara. Belum juga kita kesusahan untuk pemeliharaannya. Budidaya ikan di kolam terpal cocok dikembangkan di daerah dengan permukaan 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Selain dari faktor-faktor teknis maupun sosial yang harus diperhatikan dalam membangun kolam terpal, yang tidak kalah penting adalah faktor modal ataupun ketersediaan dana. Karena jika dana kita tidak tersedia banyak, kita membangun kolam yang cukup banyak, nantinya kita kekurangan dana untuk pemeliharaan ikan. Bagi kita yang pemula atau dengan modal yang minim, sebaiknya kita memilih bahan-bahan yang mudah didapatkan. Seperti untuk kerangka, kita menggunakan kerangka bambu ataupun bahan-bahan yang lebih murah didapatkan, tentunya lebih efisien. Tetapi kalau kita memang memiliki modal yang cukup besar, langkah baiknya kita menggunakan kerangka besi sehingga lebih kuat dan kokoh dan juga tahan lama. Sedangkan kalau modal kita yang
sedikit, kita bisa membangun kolam dengan jumlah atau unit yang terbatas, misalnya 3, karena kelebihan modalnya bisa digunakan untuk proses pemeliharaan, karena biayanya masih banyak untuk membeli bibit, membeli pakan, dan peralatan-peralatan lainnya, apalagi kita menggunakan tambang dan peralatan maupun bahan penunjang lainnya, misalnya aerator, selang, terus pipa, ada juga pompa air jika diperlukan, terus juga ada kayak peralatan lain seperti seser, ember, maupun drum jika kita menggunakan sistem bioblok nantinya. Sedangkan untuk yang berskala usaha, skala besar, kita bisa menggunakan jumlah unit kolam terpal yang cukup banyak untuk memudahkan siklus panen sehingga modal cepat berputar. Intinya, sebelum kita membangun kolam terpal, baik yang di atas permukaan tanah maupun di kolam galian, sebaiknya kita melakukan survei, melakukan analisa usaha sehingga kolam terpal yang dibangun atau dibuat diharapkan dapat berhasil menguntungkan di masa mendatang. Akhir kata, atas kunjungan Anda di channel Lebela Saragi, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga kita semua berhasil.